Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, atau kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Bagaimana statistik pengangguran yang kita ketahui saat ini dilihat dari indikator jumlah pengangguran atau employment umumnya sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin meningkat juga produksi barang dan jasa, yang tentunya akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Jika tingkat pengangguran lebih tinggi, juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial, sehingga mengganggu pertumbuhan dan pengangguran ekonomi. Adapun jenis-jenis pengangguran yang harus kita ketahui ada terbagi dua, yaitu satu jenis pengangguran berdasarkan sebab terjadinya dan jenis pengangguran berdasarkan lama waktu. Jenis pengangguran berdasarkan sebab terjadinya terbagi 4 jenis, yaitu 1. Pengangguran struktural, critical employment, 2. Pengangguran struktural, 3. Pengangguran friksional, 4. Pengangguran teknologi. Sedangkan jenis pengangguran berdasarkan lama waktu kerja terbagi 4, yaitu 1. Pengangguran terbuka, 2. Pengangguran tidak sepenuh waktu atau setengah pengangguran, 3. Pengangguran terselubung atau disconnect employment, 4. Pengangguran musiman. Adapun faktor-faktor penyebab pengangguran yaitu 1. Jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang, 2. Kemajuan teknologi, 3. Keterampilan dan pengalaman pemohon tidak sesuai dengan kriteria, 4. Kurangnya pendidikan, 5. Kemiskinan, 6. PHK, 7. Tempat tinggal jauh, 8. Persaingan pasar global, 9. Kesulitan mencari lowongan pekerjaan, dan ke-10. Harapan untuk calon pekerja terlalu tinggi. Materinya sudah dijelaskan oleh Saudara Juwita. Saya akan menjelaskan kebijakan mengatasi pengangguran. Kebijakan mengatasi pengangguran dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, meningkatkan mobilitas modal dan tenaga kerja. 2. Memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang berlebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kurang. 3. Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan kerja yang kosong. 4. Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran. 5. Deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru. 6. Menggalakkan pengembangan sektor informal seperti home industry. 7. Menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formal lainnya. Lapangan pekerjaan. Jenis-jenis lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan dapat dibagi menjadi 10 golongan yang terdiri dari 5 subsektor pertanian dan 5 sektor lainnya. 1. Subsektor pertanian tanaman pangan. 2. Subsektor perkebunan. 3. Subsektor perikanan. 4. Subsektor peternakan. 5. Subsektor pertanian lainnya. Ke-6. Sektor industri pengolahan. 7. Sektor perdagangan. 8. Sektor jasa. 9. Sektor angkutan. 10. Sektor lainnya. Tenaga kerja. Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan penduduknya. Tenaga kerja ada 2, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Berdasarkan batas tenaga kerja ada 2, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja ada 3, yaitu pertama, tenaga kerja terdidik, contohnya seperti pengacara, dokter, guru, dan lainnya. Tenaga kerja terlatih, contohnya apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lainnya. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, contohnya seperti kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan lainnya. Masalah ketenagakerjaan. Beberapa masalah ketenagakerjaan di Indonesia yang menyebabkan pengangguran. 1. Rendahnya kualitas tenaga kerja. 2. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Kesenjangan pendapatan adalah kondisi di mana distribusi penerimaan atau pendapatan masyarakat tidak merata. Ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia sangat terlihat jelas dari istilah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Hal ini sangat berdampak pada pendapatan tersebut. Tidak cukup hanya bicara mengenai subsidi
modal terhadap kelompok miskin maupun peningkatan pendidikan keterampilan tenaga kerja di Indonesia. Ada 3 ciri yang menonjol dari kesenjangan pendapatan di Indonesia. Di antaranya adalah 1. Banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan nasional. 2. Ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. 3. Perbedaan antara daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia. Faktor penyebab kesenjangan pendapatan secara teoritis, perubahan pola distribusi pendapatan di daerah perdesaan disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Di antaranya adalah akibat arus penduduk dari perdesaan ke perkotaan yang selama Orde Baru berlangsung sangat pesat, dan struktur pasar dan besarnya historis yang berbeda di pedesaan dan perkotaan. Selain itu, penyebab kesenjangan pendapatan di negara Indonesia adalah laju pertumbuhan penduduk, angkatan kerja, yang mana penduduk yang bekerja dan pengangguran, dan kurangnya perhatian dari pemerintah. Adapun indikator-indikator kesenjangan pendapatan antara lain sebagai berikut. 1. UMR. 2. PNS, golongan atas, lebih sejahtera dibandingkan petani. Dan pertanian kalah jauh dalam menyuplai produk domestik bruto atau PDB yang hanya sekitar 9,3% di tahun 2011. Padahal Indonesia merupakan negara agraris.